Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pemetaan kompetensi inti dan dasar, indikator, dan menetapkan jaringan tema. Nama kelompok 5 yang pertama adalah Winda Fitriana dengan NIM 191400032. Yang nomor 2 adalah Erdayus Melindra dengan nomor NIM 191400069. Dan yang terakhir adalah Lucianti dengan nomor NIM 191400131. Yang pertama, kita akan membahas tentang kompetensi inti. Pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mencapai sebuah kelulusan. Berikut ini adalah beberapa macam kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan, dan yang kedua yaitu kompetensi sosial, dan yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Selain itu, kompetensi ini merupakan sebuah persyaratan awal untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Sedangkan bahwasanya kompetensi ini merupakan di mana sifatnya kompetensi ini adalah harus bertahap begitu. Kompetensi inti berbentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya. Kompetensi ini mencakup 4 macam dimensi yang mencerminkan kompetensi inti. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 yang biasanya disebut dengan KI 1, yang di situ mencakup kompetensi ini mencakup sikap spiritual. Dan yang kedua yaitu kompetensi inti 2 yang biasanya juga disebut dengan KI 2. Di KI 2 ini biasanya itu mencakup dari sikap sosial. Dan yang ketiga yaitu kompetensi inti 3 dan biasanya disebut dengan KI 3 yang mencakup sikap pengetahuan. Kompetensi menurut pendapat Sanjaya adalah suatu perpaduan dari pengetahuan, nilai, sikap yang direfleksikan untuk kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian menurut kompetensi dasar merupakan suatu kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep suatu materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tersebut. Kemudian untuk kompetensi dasar mempunyai 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan yang terakhir adalah ranah sikap. Kemudian untuk pengertian yang ketiga yaitu indikator. Apa sih yang dimaksud dengan indikator? Indikator sendiri itu merupakan perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan capaian suatu kompetensi dasar tertentu yang telah menjadi acuan peneliti pada suatu mata pelajaran. Seperti itu. Indikator dirumuskan dengan menggunakan 3 kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, kemudian membedakan, kemudian menyimpulkan, menceritakan kembali, dan lain sebagainya. Di dalam menyusun indikator, pencapaian hasil dalam belajar yang harus diperhatikan perkembangan dan kemampuan peserta didik, fase dalam belajar yang harus diterapkan setiap mengingat, kemudian memahami, kemudian menciptakan, menganalisis, dan mengevaluasi, seperti itu. Kata kerja yang biasanya disebut dengan KKO, kata kerja operasional, yang harus dikembangkan melalui IPK. Setiap guru harus mempunyai pencapaian belajar yang sukses, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Nah, dalam pembelajaran tematik ini sudah ada KI, KD, dan indikator, di mana kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sudah ada di dalam buku tematik.
Dan indikator itu biasanya dibuat oleh guru masing-masing. Nah, dalam membuat indikator ini juga paling sedikit yaitu membuat 2 indikator. Di sini kami juga menjelaskan tentang langkah-langkah merumuskan indikator. Yang pertama yaitu pahami rumusan kompetensi dasar. Karena setiap guru itu harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai setiap tingkatan kelas. Yang kedua yaitu buat uraian kompetensi dasar. Yang ketiga itu dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen, di mana dari masing-masing komponen kemudian itu ditentukan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini dapat dilakukan untuk memberi gambaran dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu susunan indikator berjenjang atau pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Yang kelima ada penggunaan indikator dalam proses pembelajaran, atau dijadikanlah indikator ini sebagai tindak lanjut dari pembelajaran. Yang terakhir adalah konsisten pada kompetensi bukan pada angka. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari tabel contoh KI, KD, dan juga indikator. Di sini kami mengambil dari buku tematik kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Dalam tabel itu sudah ada KI dan KD yang kami ambil dari buku tematik. Namun indikatornya itu kami membuat secara sendiri, kami buat sendiri. Dapat diingat kembali bahwa KI dan KD itu sudah ada di dalam buku tematik. Dan indikator yaitu pemetaan dari kompetensi dasar. Seperti contoh dalam tabel pada KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non fiksi. Di sini kami buat indikatornya yaitu pada 3.7.1 yaitu menjelaskan tentang apa itu teks non fiksi. Indikator yang kedua yaitu pada 3.7.1 yaitu menyebutkan contoh teks non fiksi pada sebuah cerpen. Selanjutnya untuk lebih memahami dapat kita lihat di tabel yang sudah kami tulis, yaitu ada beberapa contoh-contoh indikator dari beberapa mata pelajaran. Di sini saya akan membahas tentang menetapkan jaringan tema. Menurut Poedaweminta 1983, tema ialah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan tema dan digunakan sebagai alat maupun wadah agar dapat mengenal berbagai konsep secara utuh, bermakna, dan juga jelas. Terdapat 6 ruang lingkup tema yang disesuaikan dengan usia dan juga perkembangan siswanya, termasuk dalam minat, kebutuhan, serta kemampuannya. Ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, karena tema yang terlalu luas dapat dijabarkan menjadi anak tema ataupun subtema yang sifatnya lebih spesifik dan juga konkret. Anak tema atau subtema tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi suatu materi pelajaran. Contohnya seperti pada tema pengalaman, dapat dikembangkan menjadi anak tema yang pertama pengalaman menyenangkan, pengalaman menyedihkan, pengalaman lucu, dan sebagainya. Atau pada tema peristiwa alam, dapat dikembangkan menjadi anak tema banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Jaringan tema merupakan suatu bagian integral dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan saat ini. Model pembelajaran ini banyak dipilih oleh berbagai kalangan sebagai ganti pembelajaran drill system.
Pembelajaran dari sistem merupakan suatu metode mengajar yang dapat digunakan untuk membuat siswanya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Dan metode ini menuntut siswanya untuk selalu belajar dan mengevaluasi latihan-latihan yang diberikan oleh gurunya. Contoh menetapkan jaringan tema. Setelah melakukan pemetaan, dapat dibuat jaringan tema yaitu dengan menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan juga mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar, indikator, dan setiap mata pelajaran. Kompetensi dasar dan materi yang luas dan tersebar pada masing-masing pelajaran dapat mengakibatkan pemahaman yang parsial dan juga tidak terintegrasi, padahal memiliki jalinan konsep yang saling mendukung. Contohnya jaringan tema keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu yaitu pada tema binatang dalam bagian dan matriks yang di bawah ini. Tema binatang pada bahasa Indonesianya KD dan indikatornya dibuat oleh guru. KD-nya diambil dari pemetaan dan indikatornya dibuat oleh guru sendiri. Begitupun dengan matematika, kerajinan tangan dan kesenian, dan juga materi IPA. Dalam menetapkan jaringan tema, terdapat dua tujuan untuk menetapkan jaringan tema. Yang pertama yaitu dengan terbentuknya jaringan tema, diharapkan siswa dan siswinya mampu memahami satu tema tertentu dengan melakukan pendekatan interdisipliner berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, mempermudah pemahaman jaringan tema juga mendidik pembiasaan agar siswa dan siswinya mampu berpikir secara integratif dan holistik. Kemudian saya akan membahas kriteria jaringan tema. Dalam jaringan tema dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi beberapa kriteria yang akan saya jabarkan di bawah ini. Yang pertama adalah tema simpel. Jaringan dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah sinkron. Jaringan tema terdiri dari dua komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi-materi yang terikat yang bisa dicangkup ke dalamnya. Untuk menyusun jaringan tema yang baik, maka hal yang perlu diperhatikan ialah sinkronisasi antara tema materi yang dijaring di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah logis. Keterkaitannya antara tema dengan materi yang harus dilakukan harus logistik. Hal ini mengandung pengertian bahwa yang dijaring betul-betul merupakan bagian dari tema, sehingga tidak dibutuhkan lagi tema-tema yang lain untuk menjaring materi-materi tersebut. Kemudian yang keempat adalah mudah dipahami. Jaringan tema yang baik adalah jaringan tema yang mudah dijangkau oleh semua orang. Dengan demikian, semua orang dapat menyusun dan mengembangkan pembelajaran tematik dengan berpegangan pada jaringan tema tersebut. Jaringan tema diupayakan tidak hanya dapat dijangkau oleh pembuatnya saja, akan tetapi dapat dijangkau oleh semua dan oleh banyak kalangan. Kemudian yang kelima, kemenarikan. Tema dipilih yang menarik dan sesuai dengan minat peserta didik, tingkat perkembangan dan bersifat konkret, karena anak lebih senang materi-materi yang menarik dan bisa membawanya lebih banyak berpengalaman dan berpengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah terpadu. Tema dan materi-materi siswa menemukan bahwa kesamaan substansi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, dalam pembuatan jaringan tema, keterpaduan antara tema dan materi tidak diabaikan. Pembuatan jaringan tema diharapkan dapat menampilkan gambaran keterpaduan antara tema dan materi menjadi satu bagian utuh yang akan dikembangkan menjadi skenario pembelajaran tematik.